Perjalanan udara yang panjang dan tanpa gangguan. Siapa yang menyangka bahwa pada detik-detik terakhir pesawat mengalami musibah? Sebelum kita masuk ke episode hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada salah satu orang yang bernama Dylan James dari Saving Regi Production. Jadi dia ini adalah seorang produsen musik yang profesional dan juga dia telah membantu kita dalam memberikan saran dan juga membantu memperbaiki kualitas audio kami dari video-video sebelumnya. Nah, linknya nanti akan kami taruh di bawah ya kalau kalian tertarik buat lihat channelnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kecelakaan yang melibatkan maskapai asal Korea, yaitu Asiana Airlines penerbangan 214. Nah, Asiana Airlines ini sebenarnya merupakan salah satu grup dari Kumho Tires. Jadi itu adalah produsen ban-ban untuk kendaraan berat seperti truk dan lain sebagainya. Dan pada waktu kejadian ini, aku dan keluarga itu sedang dalam liburan ke luar negeri waktu itu, dan ketika kami akan menaiki pesawat yang akan membawa kita ke negara tujuan, itu kan di sisi samping ini ada penyediaan koran ya. Oh, sebelum masuk pesawat ini? Betul, dan di koran itu headline paling depan adalah mengenai kecelakaan ini. Wah, waktu mau naik pesawat ngeliat headline kayak gitu, gimana itu waktu itu? Wah, rasanya langsung deg-degan karena baru saja terjadi kecelakaan pesawat dan juga melibatkan tipe pesawat yang masih baru, Boeing 777. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai Asiana Airlines penerbangan 214. Dia ini melayani rute penerbangan dari Bandara Internasional Incheon di Seoul, Korea Selatan ke Bandara Internasional San Francisco di California, Amerika Serikat. Jadi ini adalah long haul flights, perjalanan jauh melintasi Samudra Pasifik. Nah, pada tanggal 6 Juli 2013, pesawat ini menabrak tembok laut saat akan melakukan pendaratan. Nah, peristiwa ini juga merupakan kecelakaan fatal pertama yang melibatkan jenis pesawat Boeing 777-200ER. Jadi jenis pesawat ini merupakan modifikasi dari tipe 777-200. ER ini berarti extended range. Jadi performanya dia itu bisa jarak jelajahnya lebih jauh daripada biasanya. Nah, pada penerbangan kali ini terdapat 291 penumpang dan 16 kru dengan total orang yang di pesawat ini 307 orang. Nah, separuh dari penumpang di pesawat ini berasal dari China. Karena pada saat itu sedang ada kemah musim panas ya di Amerika Serikat dan terdapat rombongan siswa dan guru dari China yang ikut terbang bersama Asiana ini. Nah, untuk kru di kokpit sendiri terdapat 4 pilot yang terdiri dari kapten pertama, kapten kedua, relief kapten dan seorang first officer gitu. Nah, kapten pertama ini memiliki jam terbang yang tinggi, sedangkan kapten kedua dan relief first officer ini memiliki jam terbang yang relatif rendah pada jenis pesawat 777-200ER ini. Nah, kapten kedua ini sedang mengalami pelatihan. Oleh karena itu, kapten kedua ini duduk di sisi kiri kokpit, sedangkan kapten pertama duduk di sisi kanan kokpit. Kalau kita tahu struktur kokpit biasanya, kapten yang senior itu berada di kiri, sedangkan kapten yang lebih atau first officer atau pilot yang lebih junior itu duduknya di kanan. Tapi karena ini sedang pelatihan, maka dibalik untuk dapat memberikan pengalaman kepada kapten yang sedang dalam masa pelatihan tersebut. Sekarang kita akan masuk ke dalam kronologi yang menjelaskan kejadian secara lebih detail. Nah, pada tanggal 6 Juli 2013 pukul 17.04 waktu setempat, pesawat lepas landas dari Bandara Internasional Incheon. Nah, selama perjalanan melintasi Samudra Pasifik, penerbangan ini mulus sekali. Jadi tidak ada cuaca buruk, tidak ada turbulensi, semuanya berjalan baik dan lancar. Dan pada pukul 11.21 waktu setempat, masih tanggal 6 Juli 2013, pesawat ini sudah mulai memasuki wilayah udara di sisi barat Amerika Serikat. Nah, ini yang agak unik di sini adalah karena pesawat ini dari Asia ke sisi barat Amerika Serikat itu melintasi Samudra Pasifik. Nah, di situ ada yang namanya
international deadline. Jadi itu membuat zona waktunya, tanggalnya itu mundur 1 hari. Dan ini adalah pengalaman yang menarik ya bagi beberapa orang, terutama pada saat malam pergantian tahun baru. Jadi dulu pernah ada orang yang sengaja membooking tiket pesawat dari Asia ke Amerika bagian Barat supaya bisa merayakan tahun baru itu 2 kali. Nah, ketika itu petugas ATC lalu mengizinkan para pilot untuk melakukan visual approach pada kecepatan 180 knots hingga jarak 5 nautical miles dari runway. Nah, kenapa pada waktu itu petugas ATC mengarahkan untuk visual approach? Karena waktu itu glide slope ILS runway 28L yang membantu pesawat itu mendarat secara otomatis, secara instrumentasi itu tidak berfungsi. Oh, mirip kayak Korean Air 801 begitu ya? Betul, mirip dengan itu, tapi kejadiannya ini ketika daylight. Nah, kita udah bahas Korean Air 801 di beberapa episode lalu ya. Bisa ditonton di sini. Nah, kemudian beberapa saat kemudian petugas ATC mengizinkan para pilot untuk mendarat. Nah, ketika sudah di ketinggian yang rendah pada 1.600 kaki, autopilot ini dalam posisi yang tidak aktif dan juga throttle dalam posisi idle karena persiapan untuk melakukan pendaratan. Nah, ketika sedang melakukan proses pendaratan ini, para pilot ini khawatir bahwa pesawat yang mereka kendalikan ini tidak dalam glide path yang benar. Karena ILS-nya mati dan mereka tidak bisa memastikan secara betul apakah sedang dalam gliding position yang benar. Dan betul, pada ketinggian 125 kaki, kecepatan pesawat ini hanya 112 knots. Di mana itu sangat rendah dan berpotensi terjadi stall ya. Pada ketinggian sangat rendah berpotensi terjadi stall, dan betul saja pada pukul 11.28 waktu setempat pesawat ini menabrak tembok laut dengan dahsyat dan melemparkan pesawat ke runway begitu saja karena menabrak buar, dan pesawat akhirnya terseret ke runway tanpa kendali. Dan dari jumlah penumpang yang ada tadi 304 penumpang dan kru ini ditemukan selamat, dengan kebanyakan ini terluka-luka karena hantaman yang hebat tadi, dan 3 orang penumpang yang duduk di bagian belakang pesawat ini ditemukan meninggal dunia. Dari sini 2 orang penumpang ini ditemukan meninggal dunia akibat tidak memakai seatbelt. Dan ada 1 orang yang ditemukan meninggal dunia, namun hingga kini masih menjadi misteri. Meninggalnya bisa jadi antara karena terlempar begitu saja, atau ada teori yang mengatakan bahwa anak yang meninggal ini meninggal karena tertabrak oleh truk pemadam kebakaran yang ketika itu sedang berusaha memadamkan api di sekitar pesawat begitu ya. Karena ketika proses pemadaman api tentu saja banyak foam dan banyak lalu lalang kendaraan yang berpotensi mengakibatkan korban-korban yang bergeletakan di samping pesawat itu tertabrak oleh truk. Nah, sepanjang perjalanan dari take off, cruising hingga posisi approach dan hampir landing, itu kondisi cuaca itu sangat-sangat cerah, sangat-sangat baik, dan hampir tidak ada yang bisa berjalan salah ya. Hingga saat-saat terakhir, di mana terjadi crash yang luar biasa. Nah, dari sini ditemukan bahwa para pilot ini terlalu bergantung sama yang namanya otomasi. Karena pada tahun 2013, itu autopilot dan otomasi itu sudah sangat-sangat bagus begitu ya. Dan banyak kapten, banyak first officer, banyak pilot yang terlalu bergantung sama itu. Sehingga ya mereka tidak fokus. Akhirnya kayak, ya sudahlah, pesawatnya bisa terbang sendiri. Nanti kalau mendarat juga bisa mendarat sendiri, dan terlalu sering seperti itu akhirnya mereka jadi apa? Complacent, ketergantungan, bersantai-santai, males-malesan begitu ya. Nah, ini yang mengakibatkan pilot ini tidak aware akan seharusnya seperti apa sih kalau pesawat dalam kondisi yang mendarat. Dan pada saat itu auto throttle itu dalam posisi arm, di mana itu artinya siap untuk digunakan. Dan harus ada komennya, tapi betul, siap digunakan harus ada komennya. Dan flight director kapten pertama ini nyala, dan flight director kapten kedua ini tidak menyala. Kapten pertama yang duduk di kanan ya, kapten kedua yang di kiri. Nah, kombinasi dari auto director ini, flight director ini mengakibatkan auto throttle ini tidak bisa menyala secara otomatis, dan akhirnya engine ini jalannya idle ketika posisi approach, sehingga akhirnya pesawat berjalan terlalu lambat. Nah, kondisi ini juga diperparah dengan ternyata setelah diinvestigasi lebih lanjut,
para pilot itu memilih mode FLCH atau Flight Level Change. Dan ini menyebabkan bahwa kecepatan pesawat itu semakin tidak termonitor ketika melakukan final approach. Ini bahaya sekali karena kondisi ketika final approach itu flaps-nya sudah turun, landing gear-nya juga turun, tapi dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat, ya apalagi dengan posisi yang semakin menukik gini ya, itu bisa menyebabkan yang namanya stall. Dan terjadi ketika akan mendarat, pesawatnya menabrak tembok laut seperti itu. Dan ini bisa diatasi dengan cara para pilot itu tidak boleh bergantung sepenuhnya pada sistem otomasi. Jadi dari sisi para pilot yang mengendalikan pesawat ini, mereka harus ada kesadaran untuk tidak bergantung, dan juga dari pihak maskapai memberikan pelatihan bagi mereka bahwa pesawat ini secanggih apapun tetap memerlukan intervensi dari manusia, dan itu bisa diadakan melalui pelatihan-pelatihan yang lebih banyak. Dan juga pada waktu itu pilot itu juga perlu menguasai alur logika dari manufaktur pesawat, dalam hal ini Boeing. Jadi kombinasi flight control, kemudian flight instrumentation, misalnya A dengan B, itu nanti efeknya apa sih? Kemudian kalau misalnya A dengan C, efeknya apa? Jadi pilot itu semakin aware, semakin menjiwai dengan pekerjaan mereka, yang akhirnya mencegah hal-hal seperti ini untuk terulang. Karena pilotnya tidak ada yang menyadari waktu itu sebelum dilakukan investigasi. Dan pada waktu itu juga para pilot ini tidak merencanakan visual approach dengan baik. Karena mungkin mereka lebih biasa dengan ILS approach, dengan instrumen. Lebih gampang ya. Lebih mudah. Jadi ketika melakukan visual, ini tidak dilakukan koordinasi dengan baik. Dan seharusnya para pilot itu lebih cermat lagi dalam melakukan approach briefing, terutama dalam kesepakatan mengenai kecepatan pesawat minimumnya berapa, kemudian juga posisi glide path itu seharusnya bagaimana, dan juga kalau misalnya kondisinya dirasa terlalu bahaya, itu harus berani yang melakukan yang namanya go around. Betul. Lebih baik sampainya delay, karena harus memutar dulu daripada celaka di waktu itu. Betul. Bisa jadi ketika itu kondisi mental mereka itu masih terpaku pada instrumentation landing ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton dan para pendengar yang telah mendukung kami di Sky Enigma di berbagai media sosial kami, mulai dari YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Dan juga kami ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Dylan James dari Saving Regi Production. Jadi dia ini adalah produsen musik profesional yang telah membantu kami memberikan saran dan juga membantu memperbaiki kualitas audio kami. Nah, linknya ada di deskripsi kami ya, di bawah. Gitu. Dan kita ingin mengingatkan para penonton dan juga para pendengar untuk terus dukung kami dengan cara like, kemudian memberikan komentar akan episode-episode yang akan dibahas selanjutnya, kemudian juga subscribe, follow, dan share kami di berbagai media sosial, mulai dari YouTube, Spotify, Instagram, dan TikTok. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.